Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya dalam kondisi dengan wabah penyakit pada saat ini. Tapi ini gua ngomong-ngomong rambut gua acak-acakan banget nih kayak rumah tangga artis. Anjay, rumah tangga artis nggak tuh? Nah, ya jadi dalam kesempatan kali ini gue pengen cerita nih teman-teman. Waktu gue pertama kali menjak laut. Jadi gini, gue cerita dari awal. Tapi sebelumnya teman-teman nih yang belum nonton part pertamanya, nonton dulu ya di part pertama karena nanti ceritanya akan menyambung ke sini part 2-nya. Jadi kenapa gue di part pertama itu nggak nyampe pulangnya gue shoot juga itu karena ada beberapa faktor yang mungkin menurut gue nggak pantas lah untuk gue shoot waktu itu, kan kondisinya juga mungkin nggak pas. Jadi gini teman-teman, gue ini kan orang Tangerang Selatan dan gue lahir pun di Tangerang. Dari kecil gue emang di Tangerang, sedangkan ibu gue itu lahir di Kabupaten Karanganyar yang berada di kota Solo. Berhubung apa namanya Gunung Lawu itu berada di Solo, daerah Jawa Tengah. Nah, Gunung Lawu itu ada 3 pintu pendakian teman-teman. Ada dari Cemoro Sewu yang arah ke Magetan, terus sebelumnya ada Cemoro Kandang, dan ada Via Ceto. Nah, Via Ceto ini salah satu pintu pendakian Gunung Lawu yang deket sama Kabupaten Karanganyar, rumah apa mbah gua ini ya, dari ibu gua. Jadi gini, ini Gunung Lawu nih teman-teman. Ini Gunung Lawu. Sini ada rumah budi gua, di bawahnya tuh Kabupaten Karanganyar. Di sini ada rumah Pak De gua, di sini ada rumah Mbah gua, ada Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden. Jauh rumah mantan, aji rumah mantan, nggak canda, rumah mantan. Jadi deket lah di sini. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, gitu kan. Jadi akhirnya pas kebetulan banget waktu itu gue diajak sama tetangga gue nih untuk naik ke Gunung Lawu. Oke lah, gue sih mikir kayaknya boleh nggak ya gue diizinin naik Gunung Lawu. Mumpung juga lagi semesteran, lagi libur semester. Akhirnya gue izin coba ke bapak gue buat naik Gunung Lawu. Gue izin. Singkat cerita, oke, gue diizinin. Seneng dong gue, gue pasti seneng karena duit dananya dari bapak gue, semua duit cair dari bapak gue, segala macam kan. Proposal turun, ibaratkan proposal turun itu, jadi gue seneng. Oke lah, gue muncak ke Gunung Lawu. Waktu itu malam Jumat, gue beberapa dari teman-teman gue juga dari Karang Taruna daerah gue, kumpul lah kita di sekre daerah gue tuh untuk packing barang segala macam untuk berangkat ke Lawu. Singkat cerita, gue jalan dari rumah ke Tangerang ini jam setengah limaan sampai jam 5 lah kita jalan sore, karena biar nyampe sononya pagi, rencananya gitu. Nyampe sono pagi, ternyata itu hanya wacana bos, itu hanya wacana. Ternyata nyampe sononya jam setengah 9 sampai jam 9 siang, karena pagi yang kita kejar pagi itu macet di jalannya. Jadi macetnya itu bukan di daerah Jawa ataupun di tol-tolnya, jadi yang macetnya itu daerah Jakartanya itu yang bikin macet. Di lingkar luar lah, lingkar dalam lah, keluar dalam atau keluar di luar, aduh enggak. Jadi yang bikin macet apa sih nih, yang bikin macet pokoknya daerah Jakartanya itu yang mau ngarah ke sononya. Pas ke sononya alhamdulillah lancar, nyampe lah kita, singkat cerita nyampe kita di mana namanya base camp. Waktu itu gue naik lewat Cemoro Sewu, 17 orang gue berangkat ke sana sama teman-teman gue. Ada beberapa cewek yang juga yang ikut. Kira packing lewat Cemoro Sewu, berangkatlah kita trekking. Kata dari teman gue yang pernah ke sono, Bang Dopi ini. Nah, Bang Dopi ini, tolong kalaupun capek jangankan ribut, dalam arti jangan misalkan dia ngomong sekitar 7 atau enggak 6 jam kita jalan, paling lama 8 jam. Ya kalau dari jam 10 sih ya kira-kira kalau enggak jam 5, jam 6 sore lah baru nyampe sana, baru nyampe Sendang Derajat. Nah, Sendang Derajat itu salah satu base camp yang nantinya gue akan tempat campin. Gue di Sendang Derajat atau enggak di Boyem rencananya gitu. Kira oke lah, dan gue jalan. Pendataan Semaksi kelar, kita jalan pos 1, pos 2, pos 3, pos Yandu, pos masyarakat, pos Sapam, pos Indonesia. Enggak, pokoknya pos 1, pos 2, pos 3. Nah, itu jalannya juga enggak rapat gitu terus. Jadi jalannya kadang ada yang duluan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Yang duluan mah duluan, yang di tengah mah santai-santai, yang di belakang nggak kuat pulang gitu. Enggak kan, nggak, maksudnya jalan lagi gitu terus. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu udah mulai pencariannya, udah mulai jauh. Jadi waktu itu gue di situ di kelompok kedua, gue di tengah-tengah. Di depan ada dan di belakang gue pun ada. Nah, di tengah-tengah itu ada sekitar 4 orang waktu itu.
Gua cowok berdua dan duanya lagi perempuan temen gua. Oke lah, jalan kan dari pos 3 ke pos 4. Ternyata hujan deras bos, hujan deras banget, kondisinya juga deras. Pokoknya harus pakai jas hujan lah waktu itu kan. Kita lah pakai jas hujan, pakai yang enggak. Kita jalan dari pos 4 ke pos 5 itu udah menuju maghrib. Wah, itu menurut gue udah ngelewati yang dibilang sama siapa namanya Bang Dopi itu, karena dia bilang paling jam 5 jam 6 udah nyampe. Akhirnya ternyata gue nyampe pos 5 aja itu udah lewati maghrib, udah gelap, di jalan juga udah gelap dingin juga. Akhirnya oke lah, gue nyampe pos 5. Teman-teman gue ngajak lagi ke Sendang Derajat. Dari pos 5 ke Sendang Derajat itu enggak, ternyata gue kira langsung di pos 5 itu Sendang Derajat, ternyata enggak. Dari pos 5 ada lagi tuh trek lagi ke Sendang Derajat, itu lumayan tapi jalannya nggak nanjak, ada landai-landai gitu lah, santai. Akhirnya oke, gue ngopi-ngopi dulu di pos 5 itu maghrib. Kira habis maghrib kita jalan ke Sendang Derajat, salah satu base camp di situ kan. Mungkin teman-teman tahu Sendang Derajat, kita diriin tenda kayak biasanya, ngopi, ngerokok, makan. Sekalian nama drone besok pagi. Gak kelihatan bang Rofi. Ya gelap bang, lu beneran bang? Gak usah, Jangan. Chef. Gak usah. Cepiteng. Udah gitu kita langsung tidur karena kita rencana summit jam 6, setengah 6 lah kita untuk melaksanakan summit. Tapi itu hanya hanya wacana ya, nggak kejadian karena bangunnya jam 8 sampai jam setengah 9 anak-anak baru pada bangun. Sebenarnya ada ayam, bahkan kan ada ayam di sono yang ngebangunin gitu, tapi emang capek karena emang udah kecapean. Akhirnya oke lah, summit, dapat cuaca yang bagus, dapat view-nya keren di Hargo Dumilah waktu itu. Keren sih menurut gua, dan gua pertama kali ke situ oke gitu kan, nggak nyesel lah berangkat ke Gunung Lawu itu. Pas pulang kita ke Sendang Derajat lagi buat packing barang menuju arah pulang. Pertamanya gue pikir kita pulang melewati jalur Cemoro Sewu, karena jalur Cemoro Sewu itu jalurnya bebatuan gitu. Dari base camp Cemoro Sewu sampai ngarah ke mana namanya Sendang Derajat itu jalannya batu ban, udah disusun gitu batu, jadi enak lah, nggak kayak gunung-gunung kayak Cikuray gitu kan, kayak apa ya dia, pokoknya udah batu-batu gitu loh, udah rapih, kita ada jejaknya gitu kan jalan. Akhirnya gue pikir lewat Cemoro Sewu dong, ternyata dirembukin kita lewat mana Via Ceto yang berada di Kabupaten Karanganyar. Nah berhubung gue belum pernah kan, akhirnya gue ikut aja kan. Situ kita berunding, akhirnya diputuskan karena tidak restu. Enggak. Karena diputuskan kita lewat mana tadi, Via Ceto. Lewat Via Ceto kan. Kira kita jalur lintas, berangkat dari Jawa Timur, ngarah dari Magetan, Jawa Timur lintas ke Via Ceto di Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar. Oke. Karena gua nggak tahu, gue ikut aja gue jalan. Nah di situ kita lewat ke Boyem, jadi Sendang Derajat mau ngarah ke puncak, terus agak turun lagi baru ada Boyem. Nah di Boyem itu gue sempet foto-foto di situ, terus abis itu makan cemil-cemilan gitu, istirahatlah sejenak buat nikmatin Boyem kan. Karena orang bilang banyak kalau nggak ke Boyem tuh kayaknya belum afdol. Kira gue ikutin lah hal itu kan, entah bener atau enggak, tapi ya kesitulah silaturahmi buat kita kesono main-main kan, kapan lagi kita kesitu kan. Kira udah nyampe Boyem, turun terus lewat Pasar Dieng. Nah dari Pasar Dieng itu udah misah, ada kelompok yang di depan, ada kelompok yang di belakang. Akhirnya gue di depan, pada saat itu gue di depan tuh hanya beberapa orang, kebanyakan yang di belakang. Yang 17 itu kebagi, ibaratkan 7 yang di depan, belakangnya 10 gitu tuh, kebanyakan yang di belakang. Kira gue di depan kan, karena gue yakin pasti gue kebalap nih sama yang di belakang. Yang belakang itu pro, jadi emang dia udah biasa naik gunung, jalannya juga cepet, nggak kayak gue kura-kura kan, lambat gitu kayak keong. Kira oke lah, gue di depan. Berhentilah gue di Savana yang memecahkan jalur ke Cemoro Kandang sama ke Via Ceto. Nah pada saat itu gue berhenti di situ lumayan lama buat foto-foto dulu kan, karena emang bagus
kayak di Oro-Oro Ombo di Gunung Semeru, mirip kayak gitulah padang savananya. Akhirnya datanglah yang rame-rame itu, teman-teman gua kan datang, set nyampe lah dia di situ. Kira jalan bareng lagi di situ. Nah pas jalan bareng itu jadi kabut turun gerimis naik lagi, kabut turun gerimis naik lagi. Wah itu udah kayak PHP dah tuh pokoknya, kabut turun naik lagi, kabut turun naik lagi, gerimis lagi gitu kan. Jadi kabut sangat-sangat dingin. Video jalan terus. pakai jas hujannya juga setengah-setengah, ada pakai jas hujan ada enggak. Kira pas nyampe pos 5 menuju pos 4 dari via Cemoro Sewu lewat ke via Cetok, nah itu baru hujan, di situ baru hujan deras. Berhubung gua bawa keril dan belakang gua dikasih sampah yang isinya trash bag gede, gue bawa sebenarnya jas hujan. Tapi kalau gue pikir kalau gue ngambil jas hujan, gue nanti malah bongkar sampah lagi yang berada di tas gue, yang di trash bagnya. Gue malas itu, jadinya kira gue putusin udahlah ngapain gue pakai jas hujan-hujanan aja, karena udah pengen pulang juga, gue mikir gitu. Jadi estimasi waktu kata Bang Dopi ini dari lewat via Ceto sama via Cemoro Sewu itu beda jauh, sekitar 5 atau 6 jam, paling lambat 7 jam lah jalan. Oke, kalau gue berangkat dari sono jam 12-an ya paling kalau 6 jam gue paling lambat jam 6. Gue gak pengen ketemu malam gitu kan, di Gunung Lawu gue gak pengen ketemu malam. Oke, akhirnya gue jalan terus dari pos 5 ke pos 4, dari pos 4 nah itu udah mulai mencar lah, ada yang di depan lagi, ada yang di belakang, ada yang di tengah juga. Nah gue di situ di belakang, udah pasti gue di belakang, kesusul sama yang lain tadi tuh, udah kesusul belakang. Nah di belakang itu ada 5 orang, 4 cowok, satunya perempuan. Kira gue jalan dari pos 4 ke pos 3 tuh hujan deras juga. Kira kan yang lain pada sambil jalannya pelan-pelan karena jalannya emang licin. Tapi pendakian waktu pada saat itu banyakan yang menurut gue ya, banyak yang lewat via Cetok dibandingkan lewat via Cemoro Sewu. Mungkin emang via Cemoro Sewu tuh jalannya ini landai, bukan landai sih, udah batuan. Kalau via Cetok itu memang benar-benar tanah gitulah, tanah jalannya kan yang jadi nggak enak gitu. Kira oke, dia jalan dari pos 5 dari mana tadi, pos 4 ke pos 3. Nah dari pos 3 itu udah mulai bisa jauh. Nah dari 3 ke 2 itu kan gue jalan berlima itu gue jalan. Nah itu ada salah satu jalan yang bener-bener terjal ke bawah coy, jalannya emang bener terjal ke bawah. Sampai di depan gue nih ada mbak-mbak. Waktu gue kan di situ berpikir dulu kan sama teman-teman gue, mau lewat sini apa lewat sini, karena ada satu perempuan gitu, ada satu perempuan yang ikut, dan itu bener-bener terjal dan licin banget. Lewat kan ada biasanya kalau terjal tuh 1, 2, 3 kan orang pada ngebuka-buka jalan sendiri lah. Nah itu semuanya terjal semua, nggak ada yang menurut gue landai itu dikit, nggak ada, emang terjal semua, kayak harus lompat dan prosot gitu. Akhirnya ada jalur potong kompas tuh di situ, semak-semak yang udah dijalurin sama pendaki lain lah. Kira gue lewat situ, enggak sih, temen gue yang lewat situ, gue sendiri lewat depan karena gue bilang, bang kayaknya ini nggak pas lah buat teman gue yang perempuan ini harus lewat situ kan, karena emang benar terjal juga. Akhirnya ya udah, dia bilang lu lewat sono aja lah jalur aslinya. Nah gue berempat lewat potong kompas sama bututin ini perempuan ini kan. Akhirnya oke lah, gue putusin lewat situ. Gue udah terlanjur terjun masalahnya, tadinya gue pengen ikut dia potong kompas, tapi berhubung gue udah di bawah, gue malas naik lagi. Akhirnya gue lanjutin aja karena emang itu jalur pendakian aslinya gitu kan, temen gue potong kompas. Kira oke bang, kita ketemu di pos 2. Nah sambil gue jalan terus jalan dari pos 3 ke pos 2, nah itu gue selalu mencari jalan yang potongan kompas itu. Siapa tahu sebelum pos 2 udah ada tembusan dari potong kompas jalan itu kan. Ada biasanya kan kalau ngindat itu kan jalannya begini, nanti ada jalannya ini, jadi ketemulah di sini gitu kan. Ternyata enggak, gue jalan jauh lama banget itu gue sendiri. Gue berharap gue nemu pendaki perempuan yang tadi yang di depan gue itu, ternyata enggak, dia udah nggak tahu kemana, udah jauh, dan di belakang gue juga nggak ada. Itu yang bikin gue waktu itu mental gue sedikit turun ya, keberanian gue langsung anjir gue sendirian nih. Gue berpikir yang enggak, tapi gue untuk berusaha untuk memikirkan yang positif aja gitu. Oke, gue jalan terus, nggak lama sampailah gue di pos 2. Sampai di pos 2 itu bener-bener coy, di pos 2 itu waktu itu udah mau maghrib ya,
jam setengah enaman, dan itu mulai gerimis gelap gitu. Nggak tahu gelap emang karena maghrib atau gelap karena gerimis atau gelap karena rindu. Jadi nggak tahu lah, itu masalah, itu kan gelap itu di situ. Nah di situ ada shelter, ada kayak saung gitu. Nah gue di dalam situ, di dalam shelter. Setiap gue di shelter, nah itu ada beberapa pendaki yang turun, selalu gue tanyain, bang ketemu sama teman saya nggak yang pakaiannya gini. Jadi waktu gue turun itu pakaian gue oren-oren semua coy, sama bajunya oren karena seragaman oren-oren semua kayak tukang sapu Jakarta gitu, kayak tukang sapu Jakarta yang oren-oren gitu, ngejreng banget di gunung sumpah, oren-oren. Jadi pasti kalau yang oren gitu pasti kelompok gue lah gitu kan, karena emang jarang juga pendaki, tapi ada beberapa lah yang turun kan. Gue tanya ketemu nggak mas katanya. Oke, dia bilang enggak. Dan di samping gue nanyain ketemu atau enggak, gue pasti menanyakan untuk ngajak ngopi bareng. Tujuan gue baik, biar dia istirahat sini bareng sama gue, biar gue ada teman ngobrol gitu kan. Ternyata setiap ada pendaki pun gue tanya, dia jawab enggak ketemu, dan dia nggak mau gue ajak buat ngopi di shelter pos 2 Via Cetok. Gue nggak tahu kenapa, jadi dia cukup istirahatnya tuh kayak ruku gitu, kayak pendaki-pendaki gimana sih kalau pendaki-pendaki biasa tuh ruku terus kayak ngobrol sejenak, entah dia ngeluarin rokok terus minum dikit terus jalan lagi. Gak pernah ada yang gak lebih dari 10 menit dia istirahat di situ. Hampir semua pendaki yang gue temuin rata-rata begitu. Bang ngopi, ya doang gitu, kayak nyuruh orang sholat tapi nggak dilaksanain. Iya sholat tapi nggak ngejalanin sholat gitu kan. Anjir, suwe banget kata gue. Akhirnya gue ya sambil nungguin teman gue yang mau ngapain, gue di situ kan nungguin aja. Akhirnya gue, karena gue tadi di Boyem beli kopi, ditaruh tumbler termos gue. Akhirnya gue ngopi lah di situ kan sambil ngerokok. Rokok gue Samtek coy waktu itu. Waktu di gunung itu rokok gue Samtek, Sampurna Kretek. Lama dong abisnya, sebatang belum datang. Gue tanyain pendaki lagi nggak ketemu, pendaki lagi nggak ketemu. 2 batang masih belum datang. Udah 2 batang itu udah mau maghrib, bahkan kedengeran suara azan waktu itu di situ. Kedengeran suara azan. Oke lah kan, gue masih tenang. Kira gue nyiapin headlamp gue, dan 2 batang gue rokok habis, gue bakar lagi. Pokoknya ini yang ketiga batangnya kata gue. Kalau dalam hati gue, kalau ini 3 batang habis teman gue belum datang, gue jalan sendiri. Niat gue begitu. Tapi gue optimis teman gue datang dulu gitu, biar gue temen jalan bareng gitu kan. Dan dari yang gue bakar batang ketiga itu benar-benar dari situ nggak ada pendaki lagi yang turun. Nggak ada lagi pendaki yang turun. Akhirnya oke lah, mungkin gue optimis aja. Ada pendaki lah mungkin nanti yang nantinya akan turun gitu kan. Batang ketiga itu udah hampir setengah, rokok gue setengah. Itu bener-bener pas gue batuk, anjir merinding coy. Gue pengen ceritain ke teman-teman nih. Jadi pas rokok ketiga gue bakar, gue isep, udah rada setengah lah gue isep, gue kayak batuk gitu kan, karena batuk keselak gitu. Gue batuk gitu. Nah di situ coy ada suara yang gimana ya, jadi pas gue batuk ada yang gini. Nah itu sekali doang dia suara kayak gitu. Dan gue pasti banget, gue yakin banget di pos 2 yang hidup itu cuman gue. Yang manusia ya, kalau tumbuhan sama hewan jangan dihitung lah. Yang hidup manusia di situ cuman gue dan maghrib ada yang anjir dalam hati gue, wah. Dan gue itu mikir, mungkin suara lain gitu kan, mungkin suara lain. Batin gue masih bilang berani. Oke, gue masih ngopi. Gue pura-pura budek aja nggak dengar suara itu. Gue nggak batuk nggak apa. Kedua kalinya dia ngesutin gue. Anjir, dalam hati gue anjing merinding coy beneran. Dia sutin gue yang kedua kalinya. Dan ini menurut gue oke, mungkin gue disuruh turun atau cepet lah lu turun gitu kan, atau gimana. Gue juga nggak tahu. Gue tadinya nggak pengen ketemu malam, akhirnya ketemu juga mau malam kan. Akhirnya gue turun. Di situ gue langsung packing barang, semuanya gue rapihin. Langsung lah gue ke mana? Ke pos 1 tuh terjun. Dan dari pos 2 ke pos 1 gue jalan sendirian coy. Bener-bener sendirian, kagak ada teman lagi. Ya syukur-syukur lah ada pendaki naik ataupun turun gitu. Bener-bener gak ada. Dan jalannya gue kira lumayan ya, tapi lumayan landai tapi rada sempit, nggak kayak dari pos-pos lainnya. Jadi lebih sempit lah jalannya. Gue ngebajang dan itu dengkul dan paru-paru gue, napas gue. Biasanya gue naik gunung atau nggak turun itu dari satu pos ke pos lain gue pasti istirahat. Kali ini nggak coy, bener-bener gue langsung gue labas, kagak kenal istirahat gue. Udah di pikiran gue apa itu istirahat, apa itu capek, itu udah nggak ada. Bener-bener bablas aja semuanya. Wah, kayak tantangin gitu, bablas angin ya pokoknya. Pokoknya gue cepet dah, gue kayak ninja, cus jalan aja, itu nggak kenal capek.
karena gue rasa takut gue masih ada di situ kan. Jadi gue labas aja terus, mau bagaimana kayak bodoh amat. Wah, gue turun aja terus. Dan senengnya pas nyampe pos 1 gue ketemu kelompok temen gue. Kelompok temen gue bukan yang di belakang gue ya, jadi ada beberapa kelompok yang di depan gue. Nah dia berhenti di pos 1 itu pas hujan-hujan, pada begini kan, kedinginan sambil ngerokok gitu kan. Gokil sih itu, gue ketemu, wah seneng banget coy. Ini gue nih kayak gimana sih lu belum pernah makan sebulan ketemu warteg, seneng banget gitu kan. Wah oke lah, kira gue menghilangkan pikiran yang tadi, gue berusaha untuk menghilangkan. Gue tetap situ. Akhirnya gue kira teman gue udah ada yang teman gue berempat tadi itu udah jalan duluan. Akhirnya gue nanya, bang teman gue mana maksudnya, bang tadi udah lewat yang kelompok terakhir. Gue bilang kagak, baru lu doang, berarti masih ada lagi di belakang gue kan, masih ada lagi di belakang gue. Oke lah kata teman gue, udah yuk jalan lagi ke base camp. Dari pos 1 ke base camp itu lumayan jauh banget, kayak lagi LDR anjir. Pokoknya jauh lah, tapi jalannya nggak jelek gitu, maksudnya landai dan kanan kirinya banyak perkebunan dan banyak candi-candi juga yang masih dipakai buat peribadahan waktu itu, masih dipakai lah sampai saat ini kan. Akhirnya gue jalan di situ, runtutannya gini, ada Tante Onya paling depan, terus ada Om Dimas, ada Kak Ivon, gue sama Bang Dopi. Pokoknya kali itu gue nggak mau di belakang, gue mau di tengah, nggak mau depan, nggak mau belakang, maunya di tengah-tengah, bodo amat. Akhirnya oke lah, gue jalan di situ. Pas gue jalan kan kita kayak nyari jalan gitu, jalan-jalan kecil. Nah di situ lagi gue denger suara yang menurut gue ini gimana ya, padahal gue mungkin ya gue masih mikirin yang tadi, belum fokus, tapi gue berusaha untuk fokus. Dan suara itu terdengar lagi tuh, nggak kayak gini Onya gitu. Nah itu suara untuk memanggil teman gue yang paling depan, Tante Onya. Tapi gue ngelihat ke Tante Onya itu, nah dia itu kayak biasa aja tuh, kayak ngerasa nggak ada yang manggil. Nah di situ gue sadar, mungkin gue doang gitu yang denger ya, jadi oke lah, lo kayak gitu ya udah, gue nggak mau buka mulut kan gitu, daripada takut satu kelompok. Ya udah gue diem aja gitu kan, mendem, jalan lagi. Yang bikin anehnya lagi, depan gue kan cewek, Kak Ivon itu. Tiba-tiba dia nengok ke gue, apaan sih Lal gitu. Kayak ada yang kayak gue manggil dia, padahal gue nggak manggil apa-apa coy. Gue nggak manggil, nyentuh aja nggak berani gue, karena bukan mukrim anjay. Nyentuh pun nggak berani. Nengok itu tiba-tiba, set, apaan sih Lal? Lah gue juga bingung kan. Lah kata gue, apaan sih? Emang tadi lu manggil? Kagak. Gue bilang kan gitu. Akhirnya gue sama dia kayak, oke, ini bukan hal yang nyata dan bodo amat gitu. Jalan lagi, jalan terus, candi Ketek, terus banyak candi-candi gitulah pokoknya yang masih dipakai buat ibadah. Dan akhirnya sampai juga di base camp si Maksi via Cetok. Dan disitulah gue seneng banget kayak wah kayak gimana gitu, pokoknya kayak keluar penjara gitu. Seneng banget dah pokoknya, bangga bergembira kayak nggak jelas gitu. Gue bodo amat mau kayak gimana juga, wah udah capek, udah basah gitu kan. Seneng banget kayak anak kos-kosan baru dikirim transfer uang, dapat SMS dari ATM Mandiri gitu, selamat Anda baru ditransferkan uang, begitu tuh senengnya. Gila sih kata gue, seneng. Nyampe situ gue langsung istirahat, makan, bersih-bersih, dan gue persiapan untuk pulang. Itu jam berapa ya gue nyampe base camp Via Ceto? Base camp Via Ceto itu nyampe jam 7:30 lah, sebelum jam 9 pokoknya, antara jam 7 sampai 7:30 gue nyampe di situ. Dan teman gue yang 4 orang itu ternyata nyampe jam 1 malam. Jam 1 malam, lu bayangin, andaikan gue nunggu di pos 2 nyampe itu jam 1 malam, gue baru turun. Dan selama dari maghrib sampai jam 1 malam, lu bisa bayangin kalau gue digangguin yang biasanya gue bercanda, kali itu gue dibecandain teman-teman. Jadi oke lah, ternyata dia lama karena teman gue yang perempuan itu kakinya terkilir sedikit, jadi jalannya lama, perlu di backup sama teman-teman gue. Kalau teman-teman gue yang laki semua udah biasa naik gunung, jadi dia mungkin bisa cepat. Tapi berhubung teman gue yang kakinya sakit itu perempuan dan jalannya belok, ternyata dia lama di situ. Ya kita kan nggak bisa memastikan dia sehat atau enggak ya, karena emang di jalannya emang juga ini kita nggak bawa kontak HT juga buat talkie. Tapi oke lah, gue
apresiasi buat teman-teman gue itu semua sehat, dan ada beberapa orang yang terkilir aja gitu. Dan sampai base camp VC tuh itu menceritakan semua yang ada, menceritakan itu. Tapi gue pribadi gue nggak nyeritain pengalaman gue nggak nyeritain. Gue cuman bilang gue dari pos 2 ke pos 1 gue sendirian bang, udah gue ngomong itu doang. Tapi teman-teman gue ada beberapa yang cerita inilah itulah, mungkin itu yang dialami waktu itu. Oke teman-teman, mungkin itu doang dari gue cuman bisa sharing-sharing, mungkin ada salah-salah kata dari gue atau gimana. Jadi serah lu mau menganggap ini hal benar atau tidak, tapi ini yang gue lakuin dan ini gue alami. Gue hanya ingin berbagi cerita kepada kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Apa meneh Gunung Lawu ini dulu berjasa dalam praktik itu di aura le. Gunung Lawu iki biyen sing gone transformasi antara Mojopahit menjadi Demak dan Mataram itu kuwi sing berjasa kuwi wingite Gunung Lawu. Ya karena disitulah Sunan Kalijogo menyelamatkan Brawijaya kelima, dibikinkan pesanggerahan sehingga tidak terjadi konflik besar. Ya, jadi ceritane dene pokoknya intinya Gunung Lawu ki wingit kuwi. Aja mulane beliau mengatakan hati-hati aja disenggol. Gitu loh. Kudu dirabi aja disenggol toh. Dirabi itu artinya alam itu istri kita. Kita suaminya, kita harus melindungi istri kita. Itu loh maksudnya.